warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, nama saya Nita Lesna dari nomor 12205. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak mengenai analisis faktor yang mempengaruhi kurangnya minat belajar siswa pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di Miss Muhammadiyah. Yang pertanyaannya, bagaimana kondisi minat belajar siswa pada mata pelajaran SKI di Miss Muhammadiyah? Baik, terima kasih. Pertama, SKI untuk sejarah kebudayaan Islam adalah pelajaran wajib. Apel di Muhammadiyah tadi. Dan kita sekolah agama tentang minat, maka yang sama seperti yang lain, pelajaran yang lain, tentu ada yang minat, ada juga yang kurang berminat. Biasa itu ya. Ada yang berminat, ada yang kurang berminat. Karena apa? Ini tergantung dengan kemampuan siswa dalam menghadapi atau menerima pelajaran itu sendiri. Mungkin itu ada yang berminat, ada yang kurang berminat. Ya, itu. Yang kedua, menurut Bapak, apa saja faktor yang menyebabkan kurangnya minat belajar siswa pada mata pelajaran SKI? Yang pertama mungkin atau bisa jadi siswa kurang, kalau SKI itu kan biasa menghafal ya. Hafal, jadi siswa ini pelajaran-pelajaran yang berbasis hafalan tidak kurang berminat karena ada siswa yang tidak suka menghafal, Jadi yang kedua bisa jadi mungkin tanda kutip guru yang menerangkan ini tidak sesuai dengan keinginan anak-anak. Bisa jadi mungkin ada sebagian faktor itu bagi anak. Ya, tergantung media atau bagaimana penyampaian seorang guru kepada anak. Kalau seorang guru itu menyampaikan dengan enak, buat literasi sejarah itu dengan enak, diceritakan secara gamblang, diceritakan sesuai dengan keadaan sejarah itu, mungkin saja anak-anak bisa menerima pelajaran SKI itu dengan baik. Tapi karena dia kurang minat, apa yang dia kurang minat? Karena memang dia tidak suka pelajaran hafal yang berbasis tentang hafalan. Baik, bagaimana peran sekolah dalam meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran? Yang pertama, peran sekolah menyediakan literasi. Buku-buku yang pertama yang disiapkan, buku-buku yang komprehensif, yang sesuai dengan standar pendidikan, baik standar nasional maupun secara di Kementerian Agama. Itu yang pertama. Yang kedua, menyediakan media-media pembelajaran, termasuk mungkin nanti guru kita berikan waktu. Sejarah Islam itu kan biasanya ada film-filmnya, ada video-videonya, ada mungkin sahabat, ada mungkin Rasul, biasanya kan ada. Itu nanti ditonton kepada anak. Oh, inilah kemarin faktor, inilah Abu Bakar, gimana sejarahnya, bagaimana perjuangan mereka, perang apa yang mereka ikuti, bagaimana perjuangan mereka membela Islam. Nah, itu yang menjadi peran sekolah. Disediakan bukunya, disediakan medianya. Baik, bagaimana pendapat Bapak tentang metode pembelajaran yang digunakan guru SKI selama ini? Tentang metode, tentu yang pertama ada guru yang mampu hanya sekedar ceramah, metode pembelajaran ceramah, dibacanya buku, kemudian disampaikan di acara. Yang kedua, metodenya menggunakan media, baik dengan berbagai macam pola pikir anak, cara dia menerima pembelajaran, tentu berbagai metode harus diberikan kepada anak. Ketika anak tidak suka ceramah, ketika anak-anak itu menggunakan video, kalau ceramah kan audio, kalau video mungkin bisa jadi dengan sering-sering dia menonton film Umar bin Khattab dan sejarawan Islam yang lainnya, tokoh-tokoh Islam lainnya, dia akan ingat, oh kita Umar bin Khattab saya lihat orang yang tegas, orangnya baik seperti ini. Abu Bakar ketika dia melakukan
dia teringat karena sifat orang itu pertama kalau dia hanya mendengar dia akan mudah lupa. Tapi kalau dia lihat, wah dia ini metode seperti itulah kira-kira yang kita lakukan. Apakah guru SKI sudah menggunakan media pembelajaran yang menarik dalam proses belajar mengajar? Sudah. Guru SKI itu selalu punya hal menarik, apalagi terkait sejarah, mengulang masa lalu dikembalikan lagi ke masa depan. Tentu, seperti yang saya sampaikan tadi, harus menggunakan metode yang menarik anak, agar dia pertama agar dia tidak ngantuk ketika belajar. Ketika dia guru sedang ceramah menceritakan sejarah, anak ngantuk. Gimana caranya guru supaya anak tidak ngantuk? Dibuatlah nanti melalui audio visual misalnya kan. Bagaimana kondisi sarana dan prasarana sekolah dalam mendukung pembelajaran saya? Kalau saya lihat hari ini kondisinya luar biasa mumpuni. Mumpuni artinya kami sebagai pimpinan tentu menyediakan semuanya. Yang dua itu yang wajib. Pertama buku, yang kedua media. Ya, itu insya Allah sudah memadai lah untuk isi madrasah ini. Baik, bagaimana kondisi lingkungan sekolah dalam mendukung minat belajar siswa pada pelajaran saya? Kondisi lingkungan sekolah, karena kita memang sekolah agama, kemudian sekolah yang sangat besar, termasuk di Pasaman Barat ini, maka kita mengupayakan lingkungan ini mendukung semuanya. Apa maksudnya? Apa yang diteladani di contoh di tokoh-tokoh Islam, contoh misalnya Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu contohnya orang dermawan, suka bersedekah. Apa yang kita buat di lingkungan madrasah kita, setiap hari Senin dan Rabu kita upayakan anak-anak ini untuk bersedekah berinfak. Apalagi contoh misalnya Abu Bakar, orangnya rajin baca Quran misalnya kan, kita buatkan hadis Quran di sini. Ya. Semua dukungan dari lingkungan itu dukung. Tapi bukan berarti kita langsung mempraktekkan tapi keteladanan itu dari para nabi, dari para khalifah, itulah yang kita buat di sini. Umar bin Khattab ketegasannya kita buat kepada guru harus tegas kepada murid. Itu apa? Untuk membina generasi Islam yang Baik, bagaimana peran guru SKI dalam meningkatkan minat belajar siswa di kelas? Saya rasa guru apapun mata pelajarannya, terkhusus untuk SKI itu punya kiat-kiat, ya. Punya cara, punya metode masing-masing bagaimana cara meningkatkan minat belajar. Bagaimana caranya meningkatkan kemauan siswa untuk belajar, khususnya di SKI. Ya, termasuk mungkin dengan cara-cara yang belum pernah kita gunakan selama ini, mungkin biasanya melalui visual atau audio visual, ya, itu dengan metode pembelajaran berkelompok, berdiskusi. Yang jelas itu kita serahkan kepada gurunya masing-masing. Karena apa? Yang menilainya mereka juga kan, yang menilai anak-anak ini khususnya dibalaskan mereka juga. Ketika seorang guru ingin anaknya mendapatkan nilai yang baik, tentu mengisi dengan cara diupayakan. Kendala apa saja yang dihadapi sekolah dalam meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran saya? Salah satu kendala yang hari ini kita dapatkan bukan hanya di SKI, tapi termasuk di SKI adalah minat anak ini jadi permasalahan untuk menghafal. Ketika akan ujian, banyak di antara anak-anak ini yang dapat nilainya itu istilahnya standar saja.
artinya tidak walaupun tidak terlalu banyak yang demikian, tapi ada beberapa murid yang memang ketika dihadapkan dengan hafalan, ini yang terkendala di sana. Jadi hafalan itu yang terkendalanya. Di beberapa murid itu terjadi. Karena memang dia tidak suka menghafal. Yang dia suka dia lihat, diingatnya, dicatat. Termasuk anak-anak yang kira-kira di metode ceramah itu dia tidur. Dia tidur. Kenapa? Dia tidak suka metode belajar tidak. Jadi guru harus cari metode yang lain. Nah, variasikan. Pertanyaan terakhir, upaya apa saja yang dilakukan pihak sekolah untuk meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran Islam? Kalau sekolah kita rasakan apapun upaya kita laksanakan, menyediakan media, menyediakan alat-alat, menyiapkan metode-metode yang kita minta kepada sekali, ya pokoknya bagaimana kita memperjuangkan mereka. Apapun upaya sekolah, kadang-kadang ada guru-guru itu meminta, Pak, tolong ini di Pak, tolong ini di foto ini Pak, di Pak, tolong Pak yang ini kita upayakan semaksimal mungkin. Nah, sebagai bentuk dukungan kita dari pihak sekolah, bagaimana caranya anak ini paham akan sejarah Islam, sejarah kebudayaan Islam. Tahu mereka paling tidak siapa yang memperjuangkan Islam ini. Atau tahu mereka tentang orang-orang, tokoh-tokoh, bagaimana peran setiap tokoh itu dalam sejarah, apa yang dibuat tokoh itu, bagaimana peninggalannya hari ini, itu kita upayakan semuanya. Karena apa? Kita memang menyediakan jam itu tidak sama kita dengan sekolah negeri yang hanya mungkin tidak terlalu banyak sejarahnya untuk pelajaran agamanya. Kalau kita ini memang kita siapkan jam untuk itu. Jadi dari kelas terkecil sampai kelas terbesar kita buat SKI supaya mereka paham sejarah. Di mana lagi mereka mengetahui sejarah kalau bukan di sekolah agama? Cukup? Cukup. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Iya, Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.